Shalom, salam sehat sejahtera saudara-saudariku yang dikasihi Kristus. Salam damai sejahtera penuh sukacita dan selalu penuh berkat Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudariku terkasih, salam jumpa bersama saya, Maria Sianet Yeni Wijaya, dalam Bible Talent Show BKSN 2023. Hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat, renungan kitab suci tentang kesaksian hidup saya, dengan judul Perjuangan Seorang Ibu Single Mom yang Dapat Menghantar Keberhasilan Anak-Anaknya. Dengan bacaan kitab suci diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1, 2 dan 11. Pengkhotbah bab 3 ayat 1, 2 dan 11. Dan saya juga akan mengungkapkan syukur saya kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan anak-anak saya melalui lagu pujian yang akan saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, tujuan saya menyampaikan renungan ini tentang kesaksian iman saya adalah untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya saudara-saudariku semua, bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus kuat, kita harus sabar, taat, dan setia kepada Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa, dan jangan patah semangat. Jangan takut dan jangan goyah. Kita harus percaya kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan karena Dialah yang selalu memelihara hidup kita, Ia juga yang selalu memelihara hidup saya dan anak-anak saya, sehingga saya dan anak-anak saya bisa ada sampai hari ini. Baik saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1, 2 dan 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pagi itu pukul 9 tahun yang lalu, tiba-tiba saya dikejutkan, HP saya berdering. Saya mendapat kabar sedih dari salah satu seorang pimpinan perusahaan di tempat suami saya bekerja. Saat itu suami saya sedang tugas kantor di luar kota di Bengkulu. Beliau mengabarkan kepada saya bahwa Erwin suami saya terpeleset jatuh di depan kamar mandi. Hasil visum dokter, dari hasil CT scan suami saya, dokter mengatakan bahwa suami saya mengalami stroke. Pembuluh darah di batang otaknya pecah. Saya dan anak-anak saya sangat sedih mendapatkan kabar itu. Lalu kami segera berangkat ke Bengkulu. Dan 3 hari suami saya dirawat di rumah sakit. Pada hari ketiga di hari itu terjadi serangan stroke yang kedua. Keadaan suami saya semakin kritis. Saya dan anak-anak saya sangat sedih. Kami mohon dukungan doa kesembuhan kepada para romo di paroki kami dan juga kepada teman-teman di komunitas suami saya, karena suami saya sangat aktif di dalam pelayanan gereja. Dan saya juga mohon dukungan kesembuhan untuk suami saya kepada keluarga, teman-teman di komunitas saya juga. Dan juga tidak henti-hentinya saya mengajak suami saya dan anak-anak saya untuk kita terus sama-sama berdoa. Doa Rosario Koronkah Kerahiman Ilahi. Kami mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan supaya Tuhan Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan suami saya. Dan di hari ketiga, hari itu kira-kira pukul 9 malam, suami saya keadaannya semakin kritis. Saya dan anak-anak terus berdoa kepada Tuhan, dan saya membacakan firman Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan suami saya. Kemudian saya juga membisikkan kata-kata di telinga suami saya
Saya mengatakan, Papa sebut terus nama Yesus. Yesus kasihanilah saya. Yesus sembuhkanlah saya. Yesus selamatkanlah saya. Kata-kata itu terus saya ulang-ulang. Saya bisikan ke telinga suami saya. Saat itu juga saya melihat dokter dan tim medis serta perawat yang merawat suami saya. Mereka dengan maksimal melakukan tindakan yang terbaik untuk menolong dan menyelamatkan suami saya. Kira-kira pukul 21:20, Tuhan berkehendak lain. Tuhan lebih sayang kepada Erwin suami saya, dan Tuhan telah memanggil Erwin. Erwin kembali ke rumah Bapa di surga. Saya dan anak-anak saya menangis, sedih. Kami mengalami kesedihan duka cita yang mendalam. Karena saya dan anak-anak saya harus kehilangan Erwin, suami saya, papahnya anak-anak untuk selama-lamanya. Hari berganti hari dengan berjalannya waktu, saya tidak boleh larut terus dalam kesedihan dan dalam duka yang mendalam. Saya harus bangkit. Saya sebagai seorang ibu single mom, saya harus bisa memberikan spirit, meneguhkan dan menguatkan anak-anak saya supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang kuat, bersemangat dan menjadi anak-anak yang baik yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikan mereka. Peter anak saya nomor 1, saat itu baru lulus SMA dan baru masuk student college di Jerman. Kemudian anak saya yang nomor 2 Jessica, dia juga baru duduk di kelas 2 SMA. Dan yang paling kecil Jennifer saat itu baru duduk di kelas 2 SMP. Sungguh perjuangan kami tidaklah mudah. Hari-hari sungguh sangat sulit kami lalui. Anak-anakku saat itu juga masih sangat membutuhkan biaya pendidikan yang tidak sedikit. Saya tetap terus memberi semangat kepada anak-anak saya. Saya tetap terus membawa anak-anak saya untuk kami bisa sama-sama berdoa dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan untuk tetap terus berjuang, selalu berserah kepada Tuhan dan kepada penyelenggaraan kasih Tuhan supaya kami bisa melalui hari-hari sulit kami. Dan saya percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Perlahan-lahan namun pasti, jika kita hidup benar dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia akan memberikan janji-janjinya dan menyatakan janji-janjinya itu di dalam hidupku dan anak-anakku. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan kemurahannya yang luar biasa. Anak-anak saya bisa berhasil dalam pendidikan mereka. Peter bisa meraih beasiswa untuk S1 di Karlsruhe. Kemudian Peter melanjutkan S2-nya di TUM München Munich. Kemudian Jessica bisa menyelesaikan satunya dengan sangat baik dan mendapatkan beasiswa. Dan pada bulan September 2023 ini Jessica akan melanjutkan S2-nya ke Jerman di Universitas di Stuttgart. Kemudian Jennifer, puji Tuhan, syukur kepada Allah, juga mendapatkan beasiswa sehingga dia bisa diterima di Universitas TUM di Munich, München. Sungguh saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan dan kemurahan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ia memelihara hidup saya dan anak-anak saya sehingga saya dan anak-anak saya bisa ada sampai hari ini. Semoga melalui kesaksian iman saya hari ini dapat meneguhkan dan menguatkan iman saudara-saudariku semua yang terkasih. Dan saya juga mau memberikan semangat dan kekuatan kepada saudara-saudariku semua bahwa dalam menjalani hari-hari ini janganlah kita patah semangat, jangan takut, jangan goyah. Kita harus berserah kepada Tuhan dan kita harus mengandalkan seluruh kehidupan kita karena Dialah yang memelihara hidup kita dan Dialah yang memimpin perjalanan hidup kita. Semoga oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita senantiasa diberikan kekuatan hingga kita bisa menjalani hari ini dengan penuh syukur. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib
bagiku.